Tata cara ibadah online di rumah. Yang pertama, carilah tempat yang memungkinkan untuk beribadah dengan tenang. Yang kedua, pakailah pakaian yang layak untuk beribadah kepada Tuhan. Yang ketiga, siapkan Alkitab dan notes untuk mencatat. Yang keempat, berdoalah sebelum memulai ibadah. Yang kelima, nonaktifkan HP agar Anda bisa fokus untuk beribadah. Yang keenam, ikuti ibadah online dari awal hingga doa berkat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Selamat kita jumpa lagi dalam ibadah hari ini. Ibadah hari khusus yaitu memperingati hari kematian Yesus. Satu kesempatan yang Tuhan beri bagi kita semua. Mari kita mengenang kematian Yesus. Bukan berarti menjadi kesedihan bagi kita, tetapi merupakan kemenangan bagi kita. Bahwa Yesus yang mati di salib di Golgota, karena besar kasihnya akan kita, sehingga yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebelum kita beribadah, mari kita bersatu dalam doa. Kita masuk dalam doa. Haleluya. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Pagi hari ini kami boleh bersama-sama beribadah dalam hari raya Jumat Agung, memperingati kematian Yesus di kayu salib. Kami mengucap syukur Tuhan masih beri kami kesempatan untuk kami boleh bersama-sama mengenang pengorbanan yang besar yang sudah Yesus lakukan buat kami orang berdosa. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal hingga akhir. Roh Kudus mengurapi kami semua yang melayani, jemaat-jemaat Tuhan yang beribadah. Dimanapun kami berada, kami tetap ada di dalam kasih sayang Tuhan. Kami ada dalam penyertaan Tuhan. Roh Kudus melingkupi kami. Kami mau Tuhan memperingatinya dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Kami menaikkan pujian kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Karena kita mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan hati yang bersyukur. Haleluya.
Tuhan kepada saudara dan saya. Ketika dia rela menyerahkan hidupnya, Amin. dia rela mati di kayu salib Terima kasih. untuk saudara dan saya. Kalau pagi hari ini kita boleh ada, semua karena anugerah Tuhan. Karena kasih-Nya yang luar biasa di dalam kehidupan saudara dan saya. Kita dilayakan untuk masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Kita dilayakan untuk beribadah, untuk bertemu Dia secara pribadi pagi hari ini. Begitu banyak kasih Tuhan yang Tuhan sudah limpahkan bagi saudara dan saya. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau yang telah menderita, gantikanku. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita, gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita, gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku.
Terima kasih untuk pengorbanan-Mu yang besar atas hidup kami, Tuhan. Siapakah kami, Tuhan, sehingga Engkau rela mengorbankan hidupmu bagi kami. Tuhan, terima kasih. Terlalu besar kasih-Mu, Tuhan. Terlalu mahal darah-Mu bagi kami. Ampuni kami, Tuhan. Manusia berdosa yang selalu menyakiti hati-Mu, Bapa. Ampuni kami, Yesus. Biarlah pagi hari ini kami diingatkan kembali betapa besar pengorbanan-Mu, Tuhan. Betapa mahal darah-Mu, Tuhan, yang Kau curahkan bagi kami. Terima kasih, Yesus. Terima kasih. Kami mengucap syukur ya Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu, Yesus. Biarlah nafas kami, Tuhan. Biarlah hidup kami mau persembahkan kepadamu, Bapa. Terima kasih, Engkaulah nafas kami, Tuhan. Engkaulah kekuatan kami, Tuhan. Engkaulah hidup kami, Bapa. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Tuhan. Haleluya. Haleluya, Yesus. Terima kasih. Terima kasih, Yesus. Engkaulah nafasku, Engkaulah sumberku. Dengan kekuatan salib-Mu, ku dimampukan selalu. Semua perkaraku, semua harapanku, ku bawa kepada salib-Mu yang menjadi kekuatanku. Salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Salib-Mu, Tuhan, salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Tuhan sudah menyatakan pengorbanan yang besar bagi kita. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kalau ada seseorang yang sudah begitu berkorban bagi kita, pasti kita akan mau setia kepada dia. Terlebih lagi hari ini kita mengenang kematian Yesus. Dia sudah buktikan kasih-Nya, setia sampai di kayu salib. Sebagai orang-orang yang ditebus, mari kita menyatakan diri kita kepada Tuhan. Tuhan, Engkau sudah setia, aku mau juga tetap setia. Di dalam mengiring Engkau, di dalam melayani Engkau, apapun badai hidup yang datang. Mari sama-sama kita berkomitmen, ku tetap cinta, ku tetap setia. Karena Dialah nafas kita, karena salib memampukan kita hidup. Nyanyikan ini bersama-sama, jadi komitmen kita kepada Tuhan. Ku tetap cinta, ku tetap
setia. Haleluya. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia, ku tetap setia, walau badai datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Musik mengalunkan pujian ini. Mari kita merenungkan sejenak bagaimana pengiringan kita kepada Tuhan di masa-masa yang sukar seperti ini. Kita beribadah ataupun kita tidak beribadah, tidak ada yang melihat dan tidak ada yang tahu. Tetapi bagaimana cintamu kepada Tuhan, engkau akan melakukannya terus dan terus. Kalau engkau mengasihi Tuhan, maka engkau akan haus dan lapar akan kebenaran firman-Nya. Engkau akan terus mencari dan mencari. Itu buktinya kita cinta kepada Tuhan. Kalau kita mengasihi Dia, maka kita tuh setia kepada Dia. Walaupun dilihat ataupun tidak dilihat oleh orang lain, tapi nyatakan cintamu kepada Dia. Di tengah-tengah badai kehidupan, Dia yang setia dan Dia tetap setia. Mari kita juga mau setia kepada Dia, karena Dia lebih dulu setia kepada kita. Nyatakan kasihmu kepada Dia. Tuhan terlalu banyak sudah lakukan buat kita, terlalu besar pengorbanannya buat kita. Gak bisa kita balas kebaikan Tuhan. Mari kita setia kepada Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tilik setiap hati kami pagi ini Bapa, agar kami setia kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Lihat setiap hati kami pagi ini, kami mau setia kepada-Mu. Kami mau tetap cinta Engkau. Terima kasih Bapa. Haleluya.
komitmen kami kepadamu. Dan biarlah kami tetap dikuatkan di dalam pengiringan kami Amin, kepadamu. Yesus. Firman-Mu sebagai pedoman kami Amin, Yesus. yang menerangi langkah-langkah kami, Amin, agar kami hidup di dalam kebenaran-Mu, agar kami tetap cinta kepadamu, tetap setia walau badai menerpa kami. Amin, Yesus. Tuhan, kuatkan iman kami Amin. semakin bertumbuh di tengah-tengah masa yang sukar ini. Haleluya. Berfirmanlah ya Tuhan, urapi hamba-Mu, Amin. urapi kami semua. Amin, Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami akan sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah Jumat Agung ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-19 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30. Saya akan baca untuk kita semua, saudaraku. Kalimatnya bertuliskan demikian. Firman Tuhan. Sesudah itu, Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudaraku, apa yang kita baca adalah proses bagaimana Yesus mati di kayu salib. Yang menarik, saudara-saudara, meskipun keempat Injil ini menulis Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, versi Yohaneslah yang agak sedikit berbeda. Mengapa disebut versi Yohanes itu agak sedikit berbeda, saudara-saudaraku? Karena Yohanes mengulang 2 kali kata sudah selesai. Dalam ayatnya yang ke-28, saudara-saudara, kalimatnya bertuliskan demikian. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Jadi saudara-saudaraku, ketika Yesus berada di kayu salib, ketika ia harus ada disalibkan, maka saudara-saudara, dia tahu bahwa segala sesuatu sudah selesai. Mendekati akhir-akhir dari tugas dan kewajibannya di bumi. Dan itu sebabnya, saudaraku, ada satu kata lagi yang kemudian ia harus nyatakan setelah dia berkata haus. Kata itu berkata, sudah selesai. Dan setelah itu, Yesus mati. Menarik sekali, saudara-saudara, untuk melihat ini. Dan saya ingin, saudaraku, dalam ibadah Jumat Agung kita hari ini, kita akan melihat 3 hal penting berkenaan dengan kematian Yesus yang dicatat dalam Injil Yohanes. Yang pertama, saudaraku, tugas Yesus di bumi sudah selesai. Saya ingin mengajak kita, saudara-saudara, untuk membaca Injil Markus, saudaraku. Dalam Injil Markus pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-45, saudaraku, kita bertemu dengan sebuah kalimat yang bertuliskan demikian. Injil Markus pasal yang ke-10 ayat 45. Karena anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang.
Dalam sekian banyak tahun, saudaraku, 3,5 tahun hampir, Yesus sudah melayani. Yesus sudah menjalankan fungsinya sebagai seorang yang diutus Tuhan untuk melayani. Namun, sesuai dengan pengakuannya, saudara-saudara, yang terdapat dalam Markus pasal 10 ayat 45 ini, masih ada satu tugas lagi. Masih ada satu kewajiban lagi yang harus dilakukan oleh Yesus. Ayat itu berkata, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Klimaks atau puncak dari seluruh pelayanan Yesus adalah bukan sekedar ia naik ke kayu salib, tetapi ia harus mati dan ia harus menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Nah, tentu saja, saudaraku, ini menjadi sangat menarik, saudara-saudara, karena Yesus harus melakukan satu tugas yang lain, yaitu menjadi tebusan. Pertanyaannya menjadi sederhana sekali, saudara-saudara. Mengapa Yesus harus menebus manusia, saudara-saudara? Mengapa Yesus harus melakukan proses penebusan ini? Saudaraku, saya mengajak saudara untuk melihat sekarang catatan yang diberikan oleh Rasul Paulus dalam surat Roma pasalnya yang ketiga, saudara-saudara, dan kita akan membaca ayatnya yang ke-23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Hal penting, saudara-saudara, yang membuat Yesus harus menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang, saudara-saudara, karena semua orang sudah berbuat dosa. Dan selamanya, saudara-saudara, dosa butuh penyelesaian. Dosa butuh cara untuk diselesaikan. Dan Yesus tahu, saudaraku, ia harus menyelesaikan tugasnya. Itulah sebabnya, saudara-saudara, Yesus bukan hanya melayani, tetapi dia sampai pada satu titik menjadi tebusan bagi banyak orang. Begitu banyak, saudara-saudara, hal yang dilakukan oleh Yesus, maka Paulus kemudian menulisnya dalam Roma pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-23 berkata, sebab upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Saudaraku, tidak ada cara lain untuk menyelesaikan dosa. Tidak ada cara yang bisa dibuat oleh manusia untuk menyelesaikan dosanya manusia. Kenapa? Karena dosa berakibat maut. Dosa bukan saja orang putus hubungan dengan Allah. Dosa bukan saja orang menyakitkan hati Allah, tetapi dosa, saudara-saudara, akan berujung pada kematian. Dan bukan sekedar kematian biasa, tapi itu adalah kematian kekal. Dan itu sebabnya Rasul Paulus kemudian menyebut upah dosa adalah maut. Yesus harus mati, saudara. Untuk apa? Untuk merebut kembali, untuk mengambil kembali manusia, agar manusia tidak masuk dalam maut, manusia tidak masuk dalam kematian kekal. Dan itulah yang dilakukan Yesus untuk kita, saudara-saudara. Ia menjadi tebusan bagi banyak orang. Tidak cukup sampai di situ, saudara-saudara. Yesus memang harus berakhir di kayu salib. Meski banyak orang, saudara-saudara, berpikir bahwa kematian Yesus di salib itu adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Betul, kematian di kayu salib
adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Dan saudara-saudara, saya ingin mengajak saudara sekarang membaca 1 Korintus pasalnya yang kedua, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Saya baca untuk kita, kalimatnya bertuliskan demikian. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Saudaraku, hal lain saudara-saudara yang menjadi perhatian kita adalah kematian Yesus itu bukan saja untuk menebus dosa-dosa manusia, bukan saja untuk membawa kembali manusia pada hakikat yang sebenarnya, bukan saja untuk membawa kembali manusia dari maut. Tetapi saudaraku, ada satu rahasia yang tertutupi. Ada satu rahasia yang disimpan rapat-rapat oleh Tuhan. Apa itu saudara-saudara? Itulah yang disebut dengan salib Kristus. Banyak orang berpikir, saudara-saudara, mengapa Yesus harus disalib? Tidak adakah jalan lain? Kalau dia seorang juru selamat, mengapa dia tidak menyelamatkan diri? Seperti itu juga perkataan penjahat yang ada di samping Yesus, saudara, yang sama-sama disalib. Tapi Rasul Paulus akhirnya mengungkap ada satu rahasia, ada satu hikmat Allah yang tersembunyi, yang tidak diketahui oleh siapapun, yang tidak bisa dipahami oleh penguasa dunia ini, termasuk iblis, saudara. Termasuk maut. Karena mereka berpikir ketika Yesus disalib, ketika Yesus mati, maka persoalan kematiannya menyelesaikan banyak hal. Salah satunya adalah misi Yesus menjadi juru selamat gagal. Justru sebaliknya, saudaraku. Yesus tahu bahwa dia harus menjadi tebusan bagi banyak orang, menyerahkan nyawanya. Dan itu terjadi, saudaraku, melalui sebuah proses bagaimana Yesus disalibkan. Dan itu sebabnya, saudaraku, salib menjadi sebuah rahasia yang tidak bisa dipahami oleh orang-orang biasa, saudaraku. Salib menjadi sebuah rahasia di mana orang tidak paham bahwa disitulah rahasia Allah, disitulah hikmat Allah, disitulah, saudaraku, Allah menatanya, Allah mengaturnya, dan Allah menetapkannya supaya Yesus mati bagi penebusan dosa-dosa kita. Ayat yang ke-8 berkata, kalau saja orang mengerti, kalau saja penguasa dunia ini paham, maka mereka akan menggagalkan, saudara-saudara, proses Yesus disalib. Dan kalau proses Yesus disalib digagalkan, maka itu berarti keselamatan tidak ada di dalam Yesus Kristus. Seperti Roma pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-23 berkata, karena upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Allah ada di dalam Yesus. Itu tidak akan terjadi, saudaraku, kalau saja penguasa dunia ini paham. Sayangnya, saudaraku, ini adalah rahasia yang disimpan rapat oleh Allah. Ini adalah hikmat Allah yang tersembunyi, yang baru diungkapkan, yang baru dijelaskan pada saat Yesus mati. Jadi, catatan saya yang pertama berkata, saudara-saudara, tugas Yesus di kayu salib
Ketika ia sudah selesai, maka dia tidak sekedar menyelesaikan dosa-dosa kita. Dia tidak sekedar menyerahkan nyawanya. Dia tidak sekedar melakukan penebusan. Tetapi dia melakukan kehendak Allah yang tersembunyi. Salib adalah kemuliaan Allah yang tidak bisa dipahami, saudara, oleh para penguasa dunia ini. Hal kedua yang saya mau kita belajar sekarang, saudara-saudara, adalah mengapa Yesus harus disalibkan. Kalau tadi kita belajar bahwa Yesus harus melakukan tugasnya, maka sekarang pertanyaannya adalah mengapa Yesus harus disalibkan. Nah, saya ajak saudara untuk melihat sekarang. Bersama-sama kita membuka Alkitab kita, saudara-saudara, dengan membaca surat Galatia pasalnya yang ketiga, saudara-saudara, ayatnya yang ke-13. Saya baca untuk kita, saudaraku, kalimatnya bertuliskan demikian. Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Saudara, kalau tadi kita belajar bahwa salib merupakan rahasia Allah, salib merupakan hikmat Allah yang tersembunyi sejak dunia ini diciptakan, maka ketika sekarang kita belajar, saudara-saudara, mengapa Yesus harus disalibkan? Saudaraku, salib itu menyelesaikan seluruh tuntutan hukum Taurat atau dosa. Tahukah saudara bahwa imam besar setiap saat, saudaraku, ia harus menghadap Tuhan. Setahun sekali, saudara-saudara, sebelum ia menaikkan doa-doa syafaatnya bagi para jemaat, maka dia lebih dulu masuk, saudaraku, untuk mohon kesuciannya, untuk memohon pengampunan dosanya. Kenapa, saudaraku? Karena Taurat mensyaratkan itu. Sayangnya, saudaraku, yang dibawa itu bukan darahnya sendiri, tetapi darah binatang, sehingga dia harus melakukan itu berulang-ulang setiap tahunnya. Tapi beda dengan Yesus, saudaraku. Yesus bukan saja membuat hukum Taurat tergenapi. Yesus bukan saja membuat hukum Taurat terselesaikan, tetapi seluruh tuntutan yang ada dalam hukum Taurat berkenaan dengan dosa, berkenaan dengan apa yang dilakukan oleh manusia terhadap sesamanya dan terhadap Allah terutama. Saudaraku, Yesus menyelesaikannya itu di kayu salib. Jadi, tuntutan terbesar dari Taurat adalah kalau orang bisa membawa darahnya sendiri sebagai korban persembahan di hadapan Allah, menyelesaikan persoalan-persoalan yang dibuat oleh manusia berkenaan dengan dosa. Dan Yesus melakukannya. Dia menjadi terkutuk sesuai dengan hukum Taurat. Terkutuklah orang yang mati tergantung di kayu salib. Tapi tahukah saudara bahwa terkutuknya Yesus itu bukan karena dia. Terkutuknya Yesus itu adalah karena dosa-dosa kita. Itu yang kita pelajari tadi di bagian yang pertama, saudaraku, bahwa Yesus membayar lunas. Yesus membereskan seluruh tuntutan itu
dengan jalan mati di kayu salib. Sekarang saya ajak saudara membaca kembali teks yang terdapat dalam surat Roma, saudaraku. Kita akan membaca surat Roma, pasalnya yang kelima, saudara-saudara. Saudara bisa membaca dari ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Tetapi saya baca untuk kita ayat yang ke-8 saja. Kalimatnya bertuliskan demikian, saudara-saudara. Akan tetapi, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudaraku, ketika manusia masih ada di dalam dosa, ketika manusia tidak berdaya untuk menyelesaikan dosa-dosanya, ketika manusia tidak bisa lagi menuruti tuntutan hukum-hukum Taurat, maka di sanalah seorang Yesus bukan saja melayani dan menyerahkan nyawanya, tetapi dia mati di kayu salib, saudaraku, untuk menebus dosa-dosa kita, untuk menyatakan kasih-Nya kepada kita. Justru ketika manusia tidak berdaya, justru ketika manusia tidak mampu, justru ketika manusia tidak dapat berbuat apa-apa, di sanalah Yesus lakukan sesuatu yang besar. Di sanalah Yesus membayar harga, menyerahkan diri, mati di kayu salib, saudara. Buat saya, saudaraku, ini adalah pekerjaan yang sangat-sangat luar biasa. Justru pada saat kita tidak berdaya, pada saat kita masih dalam keadaan berdosa, pada saat kita masih ada dalam keadaan manusia durhaka, Yesus sudah mati untuk menebus dosa-dosa kita. Seolah-olah, saudaraku, Yesus ingin mengatakan seperti ini: kematianku di kayu salib cukup untuk menyelesaikan seluruh persoalan dosa-dosa manusia. Bukan hanya dosa saya, tetapi juga dosa saudara, dosa kita semua, saudara. Jadi, pertanyaannya, mengapa Yesus harus disalibkan? Karena salib menuntaskan segalanya. Salib menyelesaikan segalanya. Pada saat kita tidak berdaya, pada saat kita masih berdosa, pada saat kita masih ada dalam keadaan durhaka, Yesus sudah mati untuk kita. Hal ketiga, saudaraku, yang saya ingin mengajak saudara untuk melihat adalah, mari kita belajar lagi, saudaraku, dalam surat Ibrani sekarang. Pertanyaannya adalah, apa yang terjadi setelah Yesus disalibkan, saudara-saudara? Mari kita membuka surat Ibrani pasalnya yang keempat, saudara-saudara. Saya membaca dari ayat 14 sampai ayatnya yang ke-16, saudara-saudara. Saya baca untuk kita, kalimatnya berkata begini: karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Tadi saya sudah menyinggung sedikit, saudara-saudara, bahwa
imam besar tidak membawa darahnya sendiri. Imam besar membawa darah korban binatang. Karena itulah imam besar mengulang dan mengulang terus. Tetapi imam besar yang kita punya, yaitu Yesus anak Allah itu, dia tidak membawa darah binatang. Dia membawa darahnya sendiri. Itu sebabnya saudaraku, segala tuntutan, segala hal-hal yang diminta oleh Taurat, hal-hal yang diminta untuk menyelesaikan persoalan dosa itu terselesaikan, saudara-saudara. Nah, ada satu akibat, saudara-saudara, dari terselesaikannya dosa-dosa manusia itu. Apa itu, saudaraku? Adalah dibukanya pintu kasih karunia Allah yang begitu luar biasa, saudara. Pintu itu terbuka bukan hanya buat saya atau buat saudara, tetapi buat kita semua, bahkan untuk seluruh dunia. Pintu kasih karunia Allah itu terbuka. Pintu kasih karunia Allah itu tersedia. Pintu kasih karunia Allah itu, saudara-saudara, terbuka untuk kita. Karena itu penulis surat Ibrani berkata, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Saudaraku, kalau engkau sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka persoalan dosamu sudah selesai. Kalau engkau sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka engkau mendapatkan status yang baru. Kalau engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dimungkinkan untuk masuk dalam pintu kasih karunia Allah. Dengar baik, saudara. Imam besar yang kita punya bukan saja imam besar yang tidak bisa merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, dia adalah imam besar yang bisa merasakan kelemahan-kelemahan kita. Satu yang dia tidak bisa buat, saudara. Dia tidak bisa berbuat dosa. Itu sebabnya, saudaraku, karena dia tidak berdosa, ia memenuhi persyaratan. Dan sekarang, saudara-saudara, lewat kematiannya, lewat salib, dia bukan saja menyerahkan nyawanya, dia bukan saja mati, dia bukan saja menebus, tapi dia membuka pintu supaya kasih karunia Allah itu dinyatakan. Itu sebabnya sekarang terbuka lebar. Ayat dalam surat Ibrani ini berkata, karena itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia Allah. Untuk apa, saudaraku? Supaya kita bisa mendapatkan pertolongan kita pada waktu. Hari-hari ini, saudara-saudara, kita sedang berada dalam situasi yang tidak menyenangkan. 2 kali saya harus berkhotbah Jumat Agung, saudaraku. Pertama di 2020 dan sekarang di 2021. Masih sama-sama di tengah-tengah pandemi. Dan saudara, ini bukanlah sebuah kebetulan. Saya melihatnya, saudara-saudara, Tuhan ingin menunjukkan kepada kita ada pintu kasih karunia Allah yang terbuka. Justru di saat pandemi, justru di saat kelemahan kita, justru di saat kita tidak berdaya, kematian Yesus di salib membuka kesempatan penuh, saudaraku, untuk kita datang kepadanya, mendapatkan pertolongan kita pada waktu. Apa yang saudara gumuli hari-hari ini? Apa yang saudara gumuli hari-hari ini, saudaraku? Saya hanya ingin mengatakan,
Kalau dosa yang berat saja dia bisa selesaikan. Kalau dosa dan kematian kekal saja dia bisa selesaikan. Apalagi hanya pergumulan hidupmu, saudara. Betapa mudahnya Tuhan selesaikan itu buat kita. Saya tutup, saudaraku, dengan sebuah ayat yang terakhir. Mari bersama-sama kita melihat sekarang 1 Korintus pasalnya yang ke-15, saudaraku. Kemudian kita akan membaca ayat yang ke-54, 55 dan 56. Kalimatnya bertuliskan demikian. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Dengar baik, saudaraku. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hari ini, saudara-saudara, kita adalah orang-orang yang menang oleh karena kematian Yesus di kayu salib. Jadi waktu dia selesai segala sesuatunya dan berkata sudah selesai, maka banyak hal yang menjadi pertanyaan kita untuk persoalan hidup di dunia ini sampai pada kehidupan kekal, saudara-saudara, itu telah diselesaikan oleh Yesus dengan baik. Doa saya kepada Tuhan, kita merayakan Jumat Agung ini, mengingat kembali betapa luar biasanya pengorbanan Yesus untuk kita. Kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat hari ini. Karena kematian-Mu, maka Engkau telah menyelesaikan seluruh persoalan hidup manusia, ya Tuhan. Bukan saja tentang keberdosaannya, bukan saja tentang kedurhakaannya, bukan saja tentang kelemahan-kelemahannya, bahkan tuntutan-tuntutan dari kuasa kegelapan sekalipun dan kuasa hukum Taurat, Engkau telah mengalahkannya dalam kematian-Mu, ya Tuhan. Kematian-Mu telah menyelesaikan segala kutuk. Kematian-Mu telah menyelesaikan segala tuntutan. Kematian-Mu membuka pintu rahmat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih buat hari ini. Kami terima kebenaran firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Citaku penuh
Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita bersiap bersama-sama untuk menikmati perjamuan Tuhan dalam ibadah Jumat Agung hari ini. Kita akan menyanyi pujian Darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus sucikan aku. Darah-Mu Yesus bebaskan aku. Darah-Mu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru. Bersama-sama sekali lagi, Darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus sucikan aku. Darah-Mu Yesus bebaskan aku. Darah-Mu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru. Terima kasih Tuhan buat hari ini dalam ibadah Jumat Agung. Kami mengingat kembali pengorbanan-Mu yang luar biasa atas kami. Itu sebabnya Tuhan, sucikan dan kuduskan kami. Layakkan kami Tuhan, hamba-hamba-Mu yang melayani, jemaat-Mu yang ikut dalam pelayanan ini, agar nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan dibesarkan. Lebih dari itu, berkat-berkat Tuhan tercurah atas setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan melakukan perjamuan Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, mari kita angkat roti di atas tangan kanan kita dan dengarlah firman Allah yang berkata seperti ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Yesus, mari kita makan tubuh perjamuan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sekarang kita angkat cawan bersama-sama di tangan kanan kita. Dan dengarlah firman Allah yang berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Yesus, mari kita minum cawan perjamuan Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bapa Sorgawi, kami bersyukur kepadamu karena pengorbanan-Mu Tuhan telah menyelesaikan segala sesuatu, hingga kami menjadi ciptaan baru yang diubahkan oleh Tuhan, hingga kami menikmati berkat-berkat Tuhan dalam anugerah yang luar biasa. Kami dibebaskan dari segala kutuk, kami dibebaskan dari segala dosa, kami dibebaskan dari segala belenggu. Kami menerima kebebasan, kami menerima kehidupan rohani yang baik di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami mensyukuri perjamuan Tuhan ini. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita berdiri. Kita menyanyikan sebuah pujian yang berkata, Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan. Setelah itu, Ibu Herlina akan berdoa syafaat untuk kita sekalian, dan saya akan menutupnya dengan doa berkat. Haleluya. Yesuslah Tuhan yang layak
kepadamu Bapa yang baik. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau hari ini Tuhan kami boleh kembali diingatkan akan pengorbanan-Mu bagi hidup kami. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat pengorbanan-Mu bagi hidup kami ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini Tuhan, kami datang kepadamu ya Bapa, membawa doa syafaat kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan, menyatukan iman percaya kami Tuhan. Kami datang kepadamu ya Bapa. Kami berdoa buat negeri kami Indonesia Tuhan. Engkau melihat Tuhan setiap keadaan yang terjadi atas bangsa ini Tuhan. Begitu banyak ketakutan, begitu banyak kesulitan, bencana Tuhan yang terjadi atas bangsa ini Bapa. Tuhan, namun kami percaya Tuhan, sampai pada saat ini pun Tuhan, Indonesia di dalam pemeliharaan-Mu, Tuhan, Indonesia di dalam pengamatan-Mu ya Bapa. Tuhan, kami tahu ada rencana yang indah Tuhan yang Kau nyatakan atas negeri kami, atas bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau akan menurunkan ya Tuhan hujan pertobatan atas bangsa ini ya Bapa. Tuhan, mari Engkau menolong memulihkan bangsa kami. Turunlah damai sejahtera-Mu atas bangsa kami Tuhan. Pemulihan terjadi Tuhan. Kami ucapkan berkat atas bangsa ini, atas negeri yang kami cintai ya Bapa. Kau melihat Tuhan begitu banyak anak-anak-Mu yang berdoa untuk bangsa ini dipulihkan. Dan kami percaya Tuhan, sementara Engkau sedang mengerjakan hal-hal yang baik atas bangsa kami. Kami ucapkan hal-hal yang baik, yang positif terjadi atas bangsa kami. Perekonomian dipulihkan ya Bapa. Bahkan virus yang sedang melanda Tuhan, kami percaya Kau sedang menghalaunya Bapa di dalam nama Yesus. Tuhan memberikan kekuatan bagi bangsa kami. Tuhan memberikan kekuatan bagi pemimpin bangsa kami. Bapak Presiden dan Wakil Tuhan, mari Tuhan Engkau tolong ya Bapa. Berikan senantiasa hikmat dan akal budi mengatasi segala keburukan yang terjadi atas bangsa ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya kalau Engkau tempatkan Bapak Presiden Tuhan di negeri ini, Tuhan jangan menyertai dengan kuasa-Mu, dengan hikmat dan marifat yang daripada Tuhan untuk mengatasi segala yang terjadi atas bangsa ini. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih. Kami mau serahkan ya Tuhan bangsa ini ke dalam tangan pemeliharaan-Mu, dalam tangan pemulihan-Mu Tuhan. Kami dikuatkan, kami diteguhkan lagi ya Tuhan, untuk senantiasa Tuhan mengingat akan pengorbanan-Mu yang besar. Kalau Kau sudah mengorbankan nyawa-Mu Tuhan bagi kami, bagi bangsa ini Tuhan, kami percaya Tuhan, apapun Tuhan yang kami perlukan, apapun yang bangsa ini sedang gumuli Tuhan, kami percaya Kau akan campur tangan. Terima kasih Bapa Surgawi. Inilah doa kami Tuhan. Kami alaskan hanya di dalam satu nama itu yang berkuasa, itu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan ini atas hidup kita. Tuhan kiranya memberkati engkau dan menjagai engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahteranya. Di dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat-Mu dan kami selesaikan ibadah kami hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.